jangan mendekat, jangan menyentuh. Kok ada cesium-137 yang seharusnya tidak ada di situ tuh ada di situ. Sehingga orang berpikir jangan-jangan gitu kan. Pencemaran radioaktif cesium-137 alias CS137 terdeteksi di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. Lantas, mengapa kita mesti khawatir dengan adanya paparan CS137 ini? Dan sebenarnya apa sih cesium-137? Kita akan membahasnya bersama peneliti ahli utama pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Profesor Jarod S. Wisnubroto. Izin bertanya nih Prof, sebenarnya apa sih cesium-137 ini? Penjelasannya seperti apa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam seperti saya gitu Prof? Baik, cesium-137 itu adalah suatu zat radioaktif yang dihasilkan oleh reaktor nuklir. Biasanya itu diproduksi oleh beberapa negara tertentu saja, tidak termasuk Indonesia. Cesium-137 itu diambil dari reaktor, kemudian bisa dipakai untuk berbagai kepentingan di dunia industri maupun di dunia kesehatan. Sebagai contoh apa? Misalnya ada pabrik kertas, itu mengukur ketebalannya seberapa supaya homogen, seragam, pakai sinar gamma dari cesium-137. Atau mungkin ketebalan kalau perokok itu ketebalan tembakau atau kerapatan dari tembakau ini supaya seragam itu diukur juga dengan cesium-137 dan berbagai jenis pemanfaatan yang lain. Maka di seluruh dunia termasuk di Indonesia kita menggunakan cesium-137 itu sebagai salah satu tool yang sangat penting. Jadi mungkin di Indonesia ada ratusan mungkin pemegang izin. Bagaimana material ini tuh bisa bocor ke lingkungan sekitar nih Prof, khususnya di daerah Cikande, Serang, Banten ini Prof? Baik, ada beberapa skenario yang saya sebagai peneliti tentu saja mempertimbangkan. Ada skenario kenapa bisa seperti itu meskipun sudah kerat. Satu skenario berasal dari luar negeri. Ya. Dari luar negerinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk scrap metal atau logam bekas. Jadi di luar negeri itu bisa jadi terjadi kasus-kasus pencurian cesium-137. Biasanya cesium-137 itu dipakai di dunia industri sudah dalam bentuk diberikan selubung atau perisai timbal atau PB. Timbal ini memang cukup efektif untuk melindungi supaya radiasinya nggak keluar. Nah, si pencuri ini bisa jadi tidak tahu bahwa itu cesium-137, ya kan? Oh, ini barang berharga logam bisa saya jual gitu. Nah, tercuri ini salah satu skenario mungkin ya. Kemudian masuk ke sistem peleburan logam. Terus kemudian itu menjadi logam berbagai macam jenis, terus diimpor ke Indonesia. Jadi itu bisa jadi kasus salah satu skenario ini. Atau dalam negeri sendiri juga hal yang sama terjadi. Misalnya ada industri pengguna cesium-137, kecurian sumbernya. Pencurinya tidak tahu bahwa itu cesium-137. Karena dia hanya lihat, oh ini barang berharga nih. Terus kemudian jalurnya masuk ke sistem peleburan logam, kemudian dipakai logam itu untuk berbagai jenis keperluan, sehingga si logam inilah yang terkontaminasi cesium-137. Sebenarnya bahaya dari cesium-137 ini buat manusia tuh seperti apa sih Prof? Ya, ini pertanyaan yang menarik tapi bisa jadi disalahartikan gitu kan. Kadang-kadang ditanya bahayanya dulu. Oke. Kita belajar dari berbagai jenis kasus di dunia. Ledakan bom atom Hiroshima Nagasaki, ada kecelakaan Chernobyl, ada kecelakaan Fukushima, ya. Hiroshima Nagasaki 1945, Chernobyl 1986, dan Fukushima 2011. Dari situlah kita, para ahli itu mempelajari apa dampaknya. Tapi kasus ini kasus besar, jadi yang nampak itu memang. Nah, kita belajar kira-kira kalau seseorang itu terpapar zat radioaktif yang sangat tinggi, apa yang dirasakan? Biasanya mual gitu kan, atau muntah-muntah. Kemudian dalam jangka panjang ada kemungkinan dia terkena sakit kanker sebagai contoh. Tetapi itu kasusnya ekstrim sekali.
terjadi kecelakaan bom atom Hiroshima Nagasaki. Tapi Fukushima itu memang unik. Unik itu meskipun kesannya besar kecelakaannya, tapi orang meninggal karena kasus radiasi itu baru masih zero. Alhamdulillah zero. Nah, kalau kita melihat Cikande itu memang relatif dosis radiasinya jauh lebih rendah. Tapi perlu kita waspadai karena apa? Kok ada cesium 137 yang seharusnya tidak ada di situ tuh ada di situ. Sehingga orang berpikir jangan-jangan gitu kan. Nah, yang paling penting adalah kalau masyarakat mempunyai kecurigaan, oh kemungkinan ini kok benda ini mencurigakan, ini siapa yang punya tidak tahu, mending lapor ke pihak yang berwenang. Kalau misal di Cikande sendiri sebenarnya luas radius radiasi itu sejauh mana ya Prof ya? Ya, kalau kami dapatkan data yang ada di saya itu bentuknya semacam titik-titik, di sini ada, di situ. Jadi tidak dalam bentuk bulk atau kawasan ini seluruhnya radioaktif, tidak gitu kan. Jadi oh ini di pabrik ini satu, oh di sini dua. Yang penting adalah mengisolasi daerah-daerah tersebut. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita mampu menjaga hotspot tersebut itu dari sentuhan banyak orang gitu, dari manusia, dari masyarakat. Itu yang sebenarnya kami tekankan, sebaiknya kita selalu ada semacam polis line atau apa yang menyatakan jangan mendekat, jangan menyentuh. Tapi yang lebih penting dari itu adalah segera pemerintah itu membuat semacam tempat penampungan di satu lokasi terpusat dan diawasi. Jadi diambil dari yang titik-titik tadi menjadi tempat penyimpanan sementara. Apakah istilahnya itu transit shelter atau penyimpanan sementara yang kelak kemudian dibuatkan tempat disposalnya, tempat pembuangan akhirnya yang selalu diawasi oleh pihak Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Itu yang penting. Jadi kita tidak membiarkan masing-masing di situ, biarkan aja gitu kan. Tapi segera lakukan semacam dekontaminasi, kemudian disatukan di satu lokasi yang bisa kita awasi, kemudian kelak berikutnya terakhir adalah di tempat disposal. Nah Prof, itu kan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya Prof? Kalau misalnya yang bisa dilakukan sama warga sekitar yang masih tinggal di sekitaran area itu kira-kira apa ya Prof? Apakah pakai masker aja cukup atau ada hal-hal khusus yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, tidak ada hal yang khusus yang dilakukan oleh masyarakat. Yang penting jangan mendekat yang misalnya seperti tadi sudah diberi tanda malah dideketi gitu kan. Sekali lagi, zat radioaktif itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dibaui dengan hidung, dan tidak bersuara kan, lain dengan yang lain juga kan. Jadi hanya diperlukan suatu alat khusus oleh orang yang berkompeten. Nah sejauh ini kan tercatat ada 9 korban yang terpapar ya Prof ya. Ini gejala umumnya sebenarnya seperti apa sih Prof? Terus juga sekarang kondisi mereka seperti apa Prof? Sebenarnya biasanya seseorang yang sebenarnya ada alat ukurnya untuk menyatakan seseorang itu terkena atau menerima dosis berlebih gitu kan. Kemudian dibawa ke rumah sakit atau kalau dulu kami di Batan itu ada tempat khusus untuk melakukan analisis namanya whole body counter WBC untuk mengetahui di dalam tubuh itu seberapa radioaktif yang masuk, zat radioaktif yang masuk. Dan penanganannya itu biasanya pakai namanya obat, kalau saya belum menggunakan istilah obat, Prussian Blue. Prussian Blue ini suatu obat yang mampu mengambil cesium 137 dari dalam tubuh, kemudian keluar bersama feses atau kotoran manusia. Dan itu metode standar. Kalau Mas Dana ingat dulu tahun 2020 di Batan Indah, kan perumahan Batan Indah, itu ada kasus yang mirip, skalanya memang lebih kecil, kasus cesium 137 juga. Ada beberapa orang warga yang
dicurigai waktu itu terkena radiasi, kemudian kita tangani dengan cara yang sama yang sekarang dilakukan dalam kasus Cikande. Itu metode standar baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, terima kasih Prof atas waktunya dan selamat melanjutkan aktivitas. Kita berharap upaya dekontaminasi bisa segera tertuntaskan. Lingkungan kembali aman dan warga bisa beraktivitas tanpa rasa khawatir. Dan ke depan, semoga sistem pengawasan bahan radioaktif di Indonesia semakin ketat agar insiden seperti ini tidak terulang lagi.